saya yang memprakarsai berdirinya Dojo Bus itu sekaligus melatih anak-anak itu. Selain melatih bela diri anak-anak, di mana bela diri ini terdiri dari yang sudah ada ya, karate, terus Yang Mudo, Wushu. Sekarang ini ada juga yang main Hapkido. Sedangkan di luar itu kadang-kadang saya bikin film pendek atas permintaan dinas atau instansi, misalnya TVRI Jawa Tengah ya. Tapi kalau di TVRI Jawa Tengah biasanya saya jadi penulis naskah, kemudian semacam konsultan. Sebenarnya bukan mengoleksi bonsai ya yang saya sukai, tapi bagaimana membentuk dan merawat. Karena ini sebenarnya sama juga ketika kita menemukan atlet, bagaimana kita memanfaatkan kelebihannya, menyembunyikan kekurangannya, kemudian merawat hal-hal ini yang baik-baik ini, kemudian menyaksikannya berprestasi. Jadi sebenarnya sama antara membuat bonsai dan mendidik atlet. Keduanya butuh kesabaran yang luar biasa. putaran, waktunya 1 jam untuk ngatur stamina biar kuat. Capek capek waktunya ada sebenarnya 15. Perbedaan antara atlet dulu sama sekarang itu cukup besar dalam hal motivasi.
Sekarang ini kalau kita mau cari atlet dengan motivasi yang luar biasa, yang katakanlah sanggup berdarah-darah untuk pelatihan, itu susahnya bukan main. Kalau dulu banyak anak-anak yang memang ingin merubah nasib, ingin merubah kehidupannya dengan cara menjadi atlet. Nah, heran saya sekarang ini ketika olahraga bisa dibilang mulai diakui sebagai satu profesi oleh pemerintah, justru saya tidak banyak menemukan atlet dengan motivasi yang tinggi. Jadi capek sedikit, terus cedera sedikit, mereka sudah mundur pelan-pelan. Nah, tentu saja ini mempengaruhi pencapaian prestasi ya, karena dengan berkurangnya yang berminat untuk menekuni bela diri, tentu saja hasilnya ya lebih sedikit yang menjadi juara yang beneran, bukan sekedar juara di pertandingan ya, tapi juara yang beneran itu berarti dia bisa mencapai kancah internasional. Satu dojo satu cabur itu masa lalu. Kalau sekarang ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Ada beberapa sasana di Jawa Tengah yang ini melatihkan berbagai cabur bela diri. Kami sendiri sebenarnya terinspirasi oleh dojo Shredder Salatiga. Waktu itu anak-anak karate juga dilatih tinju, kemudian setelah itu menyusul dilatih juga wushu. Banyak dojo atau sasana yang latihannya jauh lebih berat. Yang jelas di dojo Bushido itu punya satu kekurangan, yaitu dalam hal latihan stamina, karena waktu latihan itu terbatas, dan kalau harus memilih, saya akan memilih teknik tetapi diberikan dalam durasi yang agak panjang sehingga stamina agak tercover. Tapi sebenarnya anak-anak Bushido itu kalau dipaksa main panjang, misalnya dengan perpanjangan waktu, mereka pasti kerepotan. Jadi itu kelemahan anak-anak Bushido. Ulangi, tutukannya sih jelas loh, ojo mbok ngene lho. Jelas ini loh. Jelasnya ini nusuk gitu. Mending dibuat slow aja. Slow dulu. Kan demone diuntur. Biasa dipanggil Dian kalau di sini. Terus
Basicnya karate sih dari awal, dari kecil basicnya karate, tapi sekarang fokusnya lagi ke cabur yang mudu buat prof tahun depan. Kalau di sini aku di sini dari lulus SMP aku ke sini 2018 17 deh kayaknya. Bukannya capek. Ya senengnya sih ya banyak teman, terus kok jadi juara dapat bonus gitu. Semangat. Iya mau beranu koyo bingung kali ini no. Yang bagus itu sekitar 55. Berenang bersama. 55 detik. Kurang dikit. Menit kurang dikit lah. Kamu cepat sembuh ya. Nanti Nah aku mending gitu, jadi bersama. kamu slow supaya gerakannya itu benar. Kan orang nutuk-nutuk ini loh. Nanti kan ikut guna, kakak ikut. Dan nutuk ya, cut, cut. Bela diri di Indonesia itu tertolong oleh adanya MMA, Mixed Martial Art, yang berbonus besar itu, sehingga itu agak memacu semangat dari para petarung-petarung di Indonesia.
saya kira prospek kedepannya Indonesia bagus lah, banyak petarung-petarung bagus di Indonesia. Semoga mereka nanti bisa memasuki kancah internasional.